Ya, selain dinilai masih ada unsur mencederai demokrasi, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia. Guna membahas hal ini lebih lanjut, sudah hadir melalui sambungan Zoom malam hari ini Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform, ICJR, Erasmus Napitupulu. Selamat malam, Mas Erasmus. Selamat malam, Mbak. Saya harap sehat juga ya, Mas. Ya, amin. Alhamdulillah. Mas Erasmus, ICJR ini juga termasuk salah satu yang skeptis dengan esensi demokrasi dalam rancangan KUHP yang kita juga sama-sama tahu sudah masuk dalam atau direncanakan masuk dalam prolegnas tahun ini. Termasuk mempertanyakan ya tujuan dekolonialisasi yang diemban tapi justru ditakutkan malah rentan lebih dekat dengan kolonialisasi. Apa saja substansi yang menjadi concern Anda, Mas? Baik, terima kasih banyak Mbak Fani. Kalau kita bicara, saya mau mulai dari tadi saya sepakat dengan Mbak Fani bicara tentang tujuan rancangan KUHP ini apa. Kami sepakat dengan niat luhur dari pembentuk undang-undang ini, pemerintah dan DPR, ada dua ya paling atas ya, ada 4 sebenarnya, tapi 2 paling atas tujuannya, visinya adalah 1, dekolonialisasi, yang kedua adalah demokratisasi. Jadi kalau kita bicara dekolonialisasi, sebetulnya lebih enak tanya ke pemerintah dan DPR, pasal-pasal mana yang tadinya maksudnya pasal-pasal kolonial, yang kemudian mau dikolonialisasi, itu pertama. Yang kedua, demokratisasi. Karena kita juga tanyakan kepada pemerintah dan DPR, pasal-pasal mana kira-kira yang perlu dirubah supaya demokrasi kita membaik, supaya demokrasi kita jangan lebih baik. Nah, berangkat dari situ maka kita harus lihat ya, kalau saya kerucutin deh dekolonialisasi, kita coba lihat apa saja sih pasal-pasal yang kira-kira itu adalah pasal-pasal yang dianggap kolonial. Nah, kalau mau bicara tentang sejarah panjang rancangan KUHP, ada beberapa pasal sebenarnya yang menarik untuk dibahas. 1, penghinaan presiden, udah pasti ya. Penghinaan presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan lah, karena kita satu paket ya. Itu satu menjadi masalah. Yang kedua misalnya pernyataan kebencian atau hazai artikelan terhadap pemerintah yang sah, begitu. Ini ada di pasal dulu dihapuskan juga oleh Mahkamah Konstitusi, penghinaan presiden juga dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga ada penghinaan terhadap lembaga negara atau kekuasaan umum, begitu ya, pasal 207 KUHP kalau sekarang itu masih ada, lalu kemudian diuji di MK juga, lalu MK bilang harus delik aduan, delik aduan, oke lah, nanti kita bisa perdebatkan. Nah, pasal 207 ini Mbak, ini udah nggak ada di KUHP Belanda, bahkan di KUHP kolonialnya nih ya, Belanda itu sudah dihapus karena dianggap tidak demokratis. Di Indonesia diperkenalkan kembali di rancangan KUHP. Ya. Keempat, pasal pidana terhadap izin untuk unjuk rasa yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Ini pasal 510 KUHP yang sebenarnya sudah kehilangan objek karena apa? Kita nggak perlu lagi izin kalau untuk unjuk rasa. Kalau yang lain misalnya acara, pawai dan lain-lain, oke lah karena masih ada konteks izin ya. Tapi unjuk rasa, demonstrasi, itu nggak perlu izin lagi. Jadi sebenarnya sudah kehilangan objek, dan ini pasal yang sebetulnya dulu dibuat 510 itu karena untuk memang memberikan pagar terhadap kebebasan untuk menyatakan pendapat di muka publik. Yang mana kita sudah punya undang-undangnya sebenarnya. Tapi itu diintrodusir ulang dengan ancaman pidana yang 26 kali lebih berat. Jadi kalau pakai KUHP versi kolonial nih, yang warisan Belanda, ancaman pidananya itu 2 minggu. Begitu masuk ke rancangan KUHP, ancaman pidananya jadi 1 tahun. Jadi 26 kali lebih berat. Ancaman dendanya juga lebih berat. Lalu kemudian kita bicara tentang pasal-pasal. Tadi saya dengar Mbak Fani bicara tentang, misalnya bicara tentang merekam di ruang sidang. Hak untuk merekam di ruang sidang. Nah, saya tadi sekelabat dengar pernyataan Prof. Edi yang mengatakan ya harus seimbang gitu ya dengan kebebasan pers. Kita perlu ingat bahwa pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bicara bahwa persidangan itu terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi logikanya defaultnya itu bukan dilarang lalu diizinkan oleh hakim. Enggak, kebalik. Dia harus terbuka kalau orang mau merekam, kalau hakim merasa rekaman itu akan berbahaya pada jalannya sidang, baru dia boleh melarang. Jadi pada dasarnya silakan saja boleh merekam, tapi kalau hakim merasa itu berbahaya untuk jalan sidang, baru dilarang. Bukan sebaliknya, semuanya harus izin. Yang kedua tadi Prof. Edi memberikan beberapa contoh. Nah, saya nggak apa-apa ya, agak beda pandangan dengan Profesor. Di beberapa negara memang betul ada larangan itu. Amerika Serikat misalnya di beberapa persidangan Anda nggak boleh langsung rekam, nggak boleh media nggak boleh langsung rekam, lawyer juga nggak boleh langsung rekam. Tapi mereka punya pencatatan sidang, Mbak. Nah, di Indonesia pencatatan sidang kita gimana? Yang ada itu baru Mahkamah Konstitusi yang lengkap lah. Di sidang-sidang lain nggak ada. Jadi keterbukaan publik untuk melihat proses persidangan itu juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah,
Apakah ini akan dipenuhi? Jawabannya enggak. Jadi kita siapkan ancaman pidananya, tapi kewajiban dari sisi peradilannya, sisi pemerintahnya juga enggak disediakan. Terakhir, tadi saya juga dengar soal bicara tentang zina dan kohabitasi. Saya rasa sepakat begini, kita harus kembali kepada konteks yang mau dilindungi itu apa untuk zina dan kohabitasi. Dulu, Belanda nih, KUHP yang kita sekarang ada, yang mau dilindungi itu adalah kesakralan pernikahannya. Makanya dulu Belanda bilang kalau misalnya ada orang berzina itu hanya untuk yang sudah menikah. Itu pun kalau Anda mau laporkan Anda harus cerai dulu. Supaya apa? Supaya negara itu tidak merusak hubungan keluarga Anda. Nah sekarang di KUHP versi Indonesia, versi yang harusnya lebih Pancasila begitu ya, harusnya lebih memahami pentingnya keluarga, itu justru sebaliknya. Pihak ketiga bisa ikut campur. Siapa pihak ketiga yang bisa ikut campur? Orang tua dan atau anak. Begitu. Di kohabitasinya bahkan kepala desa bisa ikut campur gitu loh, ikut campur melapor dan lain-lain. Nah orang tua itu contohnya apa? Begini ya, ini saya kasih contoh terakhir sebelum Mbak Fani masuk ke pertanyaan. Misalnya ada suami istri menikah ya, nikah suami istri umurnya sudah 40 tahun, udah umur 40-50 lah menikah, lalu kemudian entah si istri atau si suami selingkuh, begitu ya. Istrinya memaafkan karena pengen keluarga lanjut gitu. Tapi orang tuanya nggak terima. Nah ada konteks kehormatan yang ada dalam suasana-suasana yang nggak bisa dijawab oleh pemerintah. Kalau orang tuanya melaporkan, orang tuanya si istri atau orang tuanya si suami melaporkan bahwa anaknya selingkuh, lalu kemudian dipenjara. Nah, bagaimana keluarga mereka? Bagaimana si istri yang tidak mau suaminya dipenjara? Bagaimana si anak yang butuh bapaknya? Bagaimana kalau bapaknya emang sudah mau bertobat dan lain-lain? Belanda berikan pagar, makanya yang boleh lapor suami atau istri, dan Anda boleh lapor kalau cerai. Indonesia enggak. Jadi kita membuat konteks keluarga itu seakan-akan bisa pecah, dan ini bisa berbahaya ke depannya. Bayangkan satuan terkecil di negara ini, keluarga, saja sudah rapuh, bagaimana kita mau bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia ke depan? Saya rasa ini ancaman yang clear terhadap demokrasi kita ya. Ke depan itu Mbak Fani. Tapi tadi Pak Wamen sendiri mengatakan masih membuka ruang untuk diskusi, kemudian juga mengambil masukan-masukan, tapi menunggu persetujuan dari DPR gitu. Ketika DPR sudah memberikan lampu hijau, kemudian draft yang baru ini baru akan disosialisasikan dan mendapat masukan dari publik juga. Tapi bagaimana ICJR melihat hal ini gitu? Ada alasan politik di baliknya? Apakah ini juga berisiko mencederai demokrasi yang harusnya diemban dalam substansi RKUHP itu sendiri? Kalau kami begini, posisi kami adalah kita semua ingin punya KUHP baru. Jadi masyarakat sipil itu tidak dalam posisi menolak, tidak dalam posisi apapun itu kita tolak. Enggak. Kita pengen KUHP baru. Kita pengen KUHP yang sesuai dengan demokrasi kita, sesuai dengan nilai reformasi kita. Jadi kalau tadi Prof. Edi bilang ada masukan, saya harus kasih apresiasi juga, karena beberapa kali Prof. Edi bicara dengan kami bahwa ada perubahan-perubahan pasca 2019 yang menurut kami baik. Dan kami sudah sampaikan kepada Prof. Edi, kalau perubahan itu baik, kami tidak sungkan dan tidak malu untuk kemudian mengapresiasi. Saya kasih contoh misalnya, ada beberapa perubahan baik dalam rancangan KUHP. Soal hukuman mati, dimoderasi lebih baik lah daripada yang sekarang. Kita bicara tentang pemerkosaan, tentang kekerasan seksual lebih baik lah daripada KUHP sekarang. Betul. Tapi pasal-pasal lain, ini tidak kalah berbahaya. Jadi kita tidak sedang dalam posisi ini kepentingan masyarakat sipil, Mbak. Mbak Fani bayangkan ya, KUHP ini berlaku dari tahun 1918. Saya mau coba putar logikanya. Ini dari 1918. Terus orang bilang bahwa kita sudah lama bahas, harusnya segera disahkan. KUHP ini, Mbak, baru dirombak total itu 100 tahun kemudian. Jadi kalau Bapak Ibu masyarakat Indonesia yang dengar saya hari ini, yang kita akan sahkan, ini ada investasi kita mungkin 103 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ini saya advokasi juga untuk undang-undang ITE, narkotika, KUHP yang sudah umur 30 tahun dan merubah satu pasal itu susahnya bukan main. Begitu. Jadi ini nggak main-main. Makanya kita kasih support terus ke pemerintah, kami kasih support terus ke DPR. Kami kasih masukan ke DPR, kami kasih masukan kepada pemerintah, dan ini bukan masalah kita tidak mau mendengarkan, tapi ada poin-poin yang kami harus ingatkan pada para pejabat kita, para pemimpin kita, bahwa hati-hati, jangan sampai kita salah langkah, akhirnya nanti kita kejerumus lagi. Bayangkan kita dari 2008 kita punya masalah dengan Undang-Undang ITE. 13 tahun kita bicara Undang-Undang ITE terus. 2009 kita punya masalah dengan Undang-Undang narkotika. Sementara RKUHP ratusan tahun lamanya ya. 70% sekarang penghuni lapas kita di crime related drugs. Yang bikin Prof. Edi pusing juga tuh ngomong ngurusin overcrowding. Beliau kan dikasih tugas sama
Pak Jokowi presiden untuk menyelesaikan overcrowding. Pertama kali bicara dengan beliau, saya bilang, Pak, masalahnya di undang narkotika, Mas KUHP dan Erasmus. KUHP, sesuatu yang sangat susah untuk dirubah. Jadi ini Mbak Fandi, ini investasi 103 tahun. Jadi ini bukan undang-undang yang mudah dirubah 1-2 tahun ke depan. Ini 103 tahun terakhir kali undang-undang berarti ini masih ada di panjang Indonesia. perjalanan kita untuk mengawal revisi undang-undang revisi KUHP ini, begitu ya Mas Erasmus ya. Tapi sayang sekali Mas Erasmus, karena durasi kita sangat sempit, kita harus menyudahi terlebih dahulu dialog pada malam hari ini. Tapi enlightenment-nya semoga juga bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan juga DPR dalam memformulasikan draft terbaru. Dan semoga ICJR juga menerima ya substansi dari draft terbaru tersebut sehingga bisa memberikan masukan yang lebih garang dan lebih baik gitu untuk KUHP ke depannya. Terima kasih atas waktunya Mas Erasmus pada malam hari ini. Kita dukung. Kalau baik kita pasti dukung. Tapi kalau pasalnya sudah dihapus di KUHP Belanda versi kolonial aja dihapus, dimasukkan lagi ke sini, ya kita mungkin perdebatannya itu wacana untuk bangsa kita lah. Oke, baik. Gitu, Mbak Fani. Harapan kita sama, Mas Erasmus. Terima kasih banyak atas waktunya bersama kami CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Sehat selalu Mas Erasmus, selamat malam. Ya, selamat malam.